Untuk pengembangan investor yang ada di Provinsi Jawa Timur, tentunya digitalisasi ini sangat penting bagi pelaku usaha, UMKM lokal, penyedia jasa, dan juga yang berhubungan dengan bidang provinsi. Tentunya ini sangat penting biar tidak ada hilang kepercayaan terhadap pemerintah provinsi dan adanya sinergi yang ada di OPD itu juga sangat penting sehingga mempermudah komunikasi, terintegrasinya data sehingga pembayaran dari problem yang ada itu tidak tertahan. Dan sampai yang sudah terjadi berulang ini terjadi lagi di dunia AI saat ini. Hai Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat yang pastinya bersama saya dengan Yuri Sabrina, dan hari ini kebetulan saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau yang pernah ngobrol panjang sama saya tentang smart budgeting. Nah, beliau ini adalah anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB. Selamat datang Mas Athoila. Selamat datang Mbak. Gimana, sehat Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mas Athoila sehat? Sehat lahir batin saya. Asik, luar biasa ya berarti ya. Nah, Empower kebetulan karena ada Mas Athoila di sini, pada hari ini kita akan ngobrolin tentang, ini agak sedikit satir, sarkas gitu ya. Perbandingan lucu antara finansial pribadi dan finansial pemerintah. Kenapa pembayaran proyek pemerintah itu sering telat? Nah, ini akan kita bahas ya. Dan kira-kira apa sih efeknya buat pengusaha dan layanan publik? Jadi ya, kalau misalkan kita semua sudah terbiasa tiap bulan ada tagihan-tagihan yang auto debit ya, Empower ya. Misal kayak langganan Netflix, Spotify, terus beli kopi pakai kris ya kan. Tapi kenapa justru pembayaran proyek pemerintah daerah yang nilainya besar dan menyangkut hajat orang banyak itu sering molor? Ayo, siapa yang sering molor nih? Dan hari ini akan kita bahas akar persoalan keterlambatan pembayaran proyek daerah. Apakah ini soal kas daerah, sistem anggaran, atau ada yang lebih mendasar? Makanya saya hadirkan Mas Athoila di sini. Kita akan tanya-tanya beliau ya, langsung to the point ya. Karena ini nanti akan disaksikan oleh Empower, Mas, gitu. Siap-siap. Oke. Nah, makanya kita sekarang pengen tanya-tanya tentang finansial pribadi dan finansial pemerintah. Ini kan lucu ya. Banyak sekali yang mereka itu dengan gampang langganan tiap bulan, aplikasi-aplikasi ya mungkin untuk kebutuhan sosial ya, nonton Netflix, beli kopi ya kan, pagi harus kopi ya sekarang ya, kalau enggak. Kopi harus tanpa gula. Kopi tanpa gula, menuju dewasa Bang, sudah dewasa ya, bukan menuju dewasa lagi ya. Dan yang mau saya tanyakan ke Mas Athoila adalah, gimana sih Komisi C melihat persoalan keterlambatan pembayaran proyek di lingkungan Pemprov Jatim? Apakah ini gejala tahunan atau makin kesini makin membesar? Gimana Mas? Kami di Komisi C di Pemprov Jawa Timur melihat terkait dengan tadi pembayaran proyek yang ada itu, mulai dari itu sudah menjadi, kita lihat sudah menjadi gejala yang bukan hanya ini ya, sudah merupakan tahunan gitu ya. Makanya kami melihat di sini harus adanya perbaikan, bahasanya reformasi sistem terkait ada bagaimana pembayaran proyek pengadaan pekerjaan yang ada di pemerintahan provinsi itu bisa tepat, bisa sesuai dan tidak menjadi kendala bagi baik itu pengusaha lokal apa itu paling penting. Makanya perlunya bagi kami ada reformasi sistem yang menyeluruh terkait dari mulai dari pelaksanaan dari pembayaran proyek yang ada di Provinsi Jawa Timur. Oke. Terus kira-kira nih Mas, dari keterlambatan ini nih, siapa aja sih yang terdampak? Yang terdampak juga banyak. Salah satunya paling terdampak itu adalah merupakan UMKM lokal yang ada di kita. UMKM lokal, pengusaha lokal, penyedia jasa lokal. Yang di situ memang terkait dengan saat pembayaran itu tentunya tidak tepat
setelah pengerjaan selesai, tapi ada proses yang sangat panjang seperti itu, tentunya ini juga pekerjaan mereka juga akan terhambat. Bagaimana untuk membayar pekerja, yang sangat paling terdampak yaitu pengusaha-pengusaha lokal yang ada di terutama UMKM. Maka di UMKM karena di Provinsi Jawa Timur juga ada e-katalog UMKM. Tentunya itu juga kalau nggak sesuai dengan setelah pengerjaan harus ada beberapa tahapan-tahapan yang itu harinya sampai pemoloran atau sampai tertahan di pembayaran, itu sangat bagi kami itu sangat terdampak. Sangat terdampaknya mereka yang akan terdampak yaitu UMKM yang ke Jawa Timur, penyedia jasa dan juga pengusaha-pengusaha lokal yang ada hubungan dengan program proyek di pemerintahan. Oke. Apakah mereka terdampak itu karena ada sangkut pautnya dengan sirkulasi atau duit muter lah ya kalau kata orang itu, duit muter di situ itu apa karena itu? Dampaknya otomatis kalau nggak ada pembayaran, seperti kita kalau punya seperti kita menjual terus belum ada pembayaran, nah ini untuk membayar gaji pekerjanya bagaimana? Setuju. Gaji pekerja bagaimana? Terus nanti untuk memutar untuk istilahnya membeli lagi bahan bakunya itu bagaimana? Kalau nggak ada pembayaran, otomatis kan juga tertahan. Otomatis kan juga nggak bisa bagi pelaku UMKM juga akan mengalami kerugian bagi dia untuk ini. Nggak bisa jalan ya. Ya, perputaran uang yang ada di pengusaha yang ada itu tidak bisa berjalan kalau pembayarannya ini juga molor. Betul. Setuju. Itu dampaknya. Ya. Lalu pernah nggak sih DPRD itu terima laporan atau mungkin ada yang ngadu langsung ya dari para pelaku usaha ini atau mungkin dari kontraktor? Kami di DPRD walaupun lewat jalan serap aspirasi juga saya kadang-kadang juga sering ngopi di tempat-tempat warung kopi, ketemu ngobrol, ada kadang juga ada teman-teman usaha juga ada yang mengadu. Ada yang ngadu langsung. UMKM kebanyakan juga teman-teman yang di wilayah penyedia jasa yang itu memang yang berhubungan dengan pemerintah itu baik yang konstruksi maupun UMKM yang ada itu curhatannya di kita terkait ini kita itu sudah selesai pekerjaan kita juga membayarkan menyetorkan dokumen laporan sudah selesai tapi kenapa kok masih belum bisa terbayarkan apa kendalanya itu yang aduan ini yang kita sampaikan kok bisa seperti ini ini juga aduan ini itu menjadi kita melihat mereka itu sudah bekerja maksimal tapi kan belum ada terkait yang pas. Ini makanya ini aduan-aduan yang saya terima di pengusaha-pengusaha saat kita ada kunjungan-kunjungan, pas kopi nyantai. Karena aspirasi kita kan juga nggak harus dalam kondisi formal, Pak. Malah sering di informal. Betul. Orang lebih seneng buat cerita ya kalau di situasi yang salah satunya ada yang juga mengadu baik secara formal mengirim surat ke Komisi C DPRD maupun saat saya lagi berada di luar di kondisi nyantai-nyantai itulah istilahnya bahasa nyantai ngopi-ngopi sambil ngopi ya itu juga banyak. Tapi kalau dari sepengetahuan Mas Atoila sendiri keterlambatan itu tuh karena apa sih? Kalau di pemerintahan provinsi itu di pemerintahan itu biasanya untuk terkait dengan pelaporan dokumen pelaporan yang ada itu kan diserahkan ke UPD ke dinas. Dan pekerjaan itu di UPD itu ada terkait dengan BPKAD, Bapeda, terus dan situ terkait dengan bendahara, terus di dinas yang ada di contohnya salah satu dinas yang terkait dengan proyek pemerintah itu ya di satu dinas. Tapi ternyata itu juga ada melaporkan ke atasnya. Dan pelaporan ini kan butuh waktu. Komunikasinya butuh waktu yang ada. Ini keterlambatan ini yang sering terjadi. Terkait berhubungan dengan administrasi yang nggak tepat gitu loh. Terlalu berbelit antara satu dengan yang lain. Mestinya harus bisa lah menentukan dengan tepat, tidak berbelit sehingga merugikan. Jangan merugikan pada pengusaha-pengusaha yang mengerjakan proyek di Jawa Timur. Ya kan mereka sudah berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan dari ini ya instansi atau dinas-dinas ya. Betul. Ada beberapa proyek ada itu memang ini ada jalur-jalur yang terlalu bagi saya terlalu jalur bahasa dalam kutip jalur birokrasinya yang terlalu lama. Betul. Yang terlalu lama sehingga kami di Komisi C itu mengharapkan bagaimana ini
apa yang menjadi pelaporan sesuai dengan aturan, tapi cepat, tepat dan nggak merugikan bagi pelaku usaha itu atau penyedia layanan atau yang berbidang di usaha yang bidang yang ada kerjasama dengan pemerintah. Nah, itu dia. Ini juga kalau boleh sedikit sambet ya Mas ya. Bukan saya sih sebenarnya, bukan saya. Cuman beberapa teman-teman yang mereka memang. Ini salah satu juga Pak. Salah satu ini ya. Salah satu aduan ya. Salah satu aduan. Ya, beberapa teman yang mereka punya usaha juga di bidang jasa ya. Yang pernah bekerja sama dengan dinas atau instansi itu. Bahkan menggunakan uang pribadi mereka dulu untuk bisa mengerjakan ya kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh dinas dan instansi ini. Tapi ya itu untuk apa namanya pencairannya itu lumayan agak lama ya Mas ya. Gitu itu juga kasihan juga. Padahal kan mereka juga yang kayak Mas Atoila bilang tadi, mereka kan juga butuh perputaran uang cepat ya. Modalnya diputar lagi untuk menghasilkan keuntungan lagi untuk bayar pegawai lagi, pekerjanya mereka, mungkin vendornya mereka seperti itu. Itu mungkin aduan dari saya Mas. Ya, salah satu tambahan. Salah satu tambahan ya. Ini contoh aduan yang tidak harus di platform. Ini malah lewat podcast. Oke, Mas Atoila, ini mungkin akan jadi banyak aduan-aduan dari saya pribadi ya, mewakili teman-teman saya. Tapi jangan kemana-mana. Empower, kita tetap di podcast Suara Rakyat, masih bersama dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Atoila dari anggota Komisi C DPRD fraksi PKB. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Atoila ya. Saya tertarik sama penjelasan Mas Atoila tadi terkait sistem ya, sistem yang membuat kenapa sampai tagihan-tagihan itu bisa lama cairnya gitu kan ya Mas ya. Nah, sebenarnya berarti kan ada proses yang harus dilewati nih sebelum tagihan proyek dibayar, betul ya? Betul. Apakah dari Komisi C ini melihat adanya hambatan atau sumbatan lah ya di OPD, BPKAD atau mungkin di koordinasi lintas sektor? Kami di Komisi C saat kita hearing juga dengan OPD itu tidak hanya apakah ada hambatan, banyak sekali hambatannya. Banyak sekali ya. Maksudnya banyak sekali hambatannya itu terletak bagaimana komunikasi antara UPD 1 dengan OPD yang lain. Antara UPD, contohnya salah satu OPD terkait dengan pertanian. Itu juga terkait misalnya harus melaporkan juga terkait di BKAD, di Bapeda. Jalur-jalur ini terkadang masih jalur apa ya, manual yang harus datang. Laporan menunggu banyak tumpuk pekerjaan, jalur seperti ini kan juga sehingga ini mengalami hambatan. Jadi mulai dari pelaporan, dari pelaksanaan, pelaporan semuanya yang ada yang dilakukan oleh pengusaha yang ada dengan penyedia layanan yang ada dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu ada beberapa jalur-jalur yang harus memang dilalui secara aturan. Dan ini sebenarnya bisa cepat. Bisa cepat. Kalau dengan komunikasi juga cepat. Tidak hanya sekedar lebih condong kepada manual saja. Manual itu ya seperti kita tahu harus ketemu, mengantarkan. Ini mengantarkan manual semuanya. Betul. Sudah nggak zamannya lah. Itu yang salah kendalanya itu salah satunya. Sampai pada tahapan mau penyairan. Dimulai dari anggaran itu juga ada tahapan yang nanti dari laporan yang ada itu harus juga bagaimana ini sudah verifikasi apa belum. Nah, itu dia. Sudah verifikasi belum, mungkin anggarannya juga ada terkait anggaran ini sudah tersiapkan di tahun ini atau masih di OPD. Atau juga ini sudah merupakan ini komunikasi sebenarnya. Komunikasi antar OPD ini terlalu bagi saya itu masih terlalu lambat lah. Itu kendala yang sangat-sangat ini. Oke, karena manual itu tadi ya, makanya jadi lama ya, takes time lah ya, memakan waktu yang lama, betul ya, takes time banget. Kalau tingginya silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran dan rendahnya serapan di awal tahun itu juga berkontribusi nggak sih Mas pada keterlambatan pembayaran? Tingginya silpa di Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur silpa di 2024 itu lebih besar dibandingkan silpa tahun sebelumnya. Ini juga menunjukkan salah satunya terkait bagaimana
penyerapan dan anggaran yang ada itu menunjukkan ini juga terkendala tidak sesuai dengan realisasi yang tepat. Otomatis terkadang juga ada yang pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai pada tepat waktunya. Sudah pekerjaan sudah akhir tahun, ini dalam konstruksi di akhir tahun gitu ya. Otomatis kan ini juga akan bayarnya di tahun berjalan. Sehingga ini akan menjadi hambatan-hambatan. Sehingga harusnya sudah terencanakan bahwa tahapan untuk waktu pengajuan mulai dengan dokumen sampai pelaksanaannya sampai pada pembayarannya itu mestinya sudah tersistem. Nah, sistem ini tidak terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan silpa-silpa penyelundupan itu banyak. Otomatis masuk pada silpa, masuk satu silpa yang hasilnya nantinya harus digunakan di tahun berikutnya. Pembayarannya tahun berikutnya. Di situlah kendalanya. Ini salah satu hal yang menyebabkan kenapa silpa itu juga penyerapannya kurang maksimal. Kurang maksimal, otomatis juga kurang terrealisasikan dengan baik dan tepat waktu. Itu yang menjadi kendala. Itu perhatian kita itu. Itu juga jadi perhatian anggota Komisi C ya. Komisi C ya. Lalu DPRD sendiri gimana sih menilai kesiapan teknologi dan integrasi sistem keuangan daerah untuk mendukung proses ini biar bisa lebih tepat waktu dan efisien kayak yang Mas Athoillah bilang barusan gitu kan? Ya kita sangat mengharapkan sekarang ada kemudahan teknologi, teknologi yang mana ini sebenarnya bisa terintegrasi, terkomunikasikan dengan baik dengan menggunakan teknologi ini, tidak secara manual lagi. Kalau pembayaran secara teknologi sekarang kita tahu kalau kita sudah membayar, biasanya kalau kita sudah melakukan menabung mau ngambil pembayaran juga langsung pada tepat. Baru ada orang bayar pajak yang di Samsat masuk, ya ini masuk kan sudah terlaporkan. Tapi saat pelaporan untuk pengeluarannya sulit. Padahal kita kan mudah kalau mengambil uang daripada masukkan uang. Betul. Mestinya tahapan-tahapan ini benar harus lewat dan terintegrasi dengan digital. Sehingga tahu juga dengan digitalisasi bahwa ini sudah terkomunikasikan dengan OPD pembendara di provinsi contohnya atau bendara kabupaten kota di bendaraan. Oh ini sudah ada, tinggal dicek aja digitalisasi. Kalau manual kan harus menunggu orangnya. Kan kasihan juga ini. Betul. Ini kalau istilahnya kalau digitalnya kan tepat sasaran, Pak. Tepat sasaran kita tahu tepat sasaran mulai dari dokumen sudah lengkap. Dokumen sudah lengkap, terus dokumen ini sudah mengarah kemana, pencairan langsung tidak aja menunggu. Anggaran sudah ada di sini, di kas daerah, langsung menunggu turun. Ini kan tepat sih. Dan enak juga bagi pelaku, nggak menunggu. Betul. Betul itu. Mendolimi itu. Tungguin lama banget. Ini padahal habis gini mau ada event lagi. Kita laporan sudah selesai semuanya. Laporan sudah kelar semuanya. Sesuai aturan dan prosedur. Apalagi yang kita tunggu. Hanya nunggu pencairan aja. Tunggu nyairin duit aja. Padahal kita juga mau dikejar tayang ada event-event yang akan datang gitu ya. Itu sakit kayak menunggu jawabannya cintaku diterima atau tidak. Aduh, kayak padi ya menunggu sebuah jawaban ya. Kalau tadi Mas Athoillah bilang ya harus ada sistem dengan menggunakan teknologi yang bisa mempermudah sistem birokrasi yang manual, yang masih manual ini ya Mas ya. Kalau dari DPRD sendiri menilai kesiapan teknologi dan integrasi sistem keuangan daerah untuk mendukung proses ini biar lebih tepat waktu dan efisien itu gimana? Kesiapan teknologi yang tadi Mas Athoillah bilang itu sekarang tuh gimana sih? Kesiapan teknologi yang ada di Provinsi Jawa Timur sendiri itu masih sangat kurang, bukan berkurang, sangat kurang. Karena kita lihat dengan melihat apa yang ada di Jawa Timur itu dengan menggunakan digitalisasi terintegrasinya teknologi itu masih belum ada keinginan lebih baik, lebih berinovasi untuk bisa menggunakan teknologi yang baik. Sehingga itu memudah sebenarnya, sangat mempermudah dan juga tidak menyusahkan. Betul, baik, mempermudah banget ya.
kinerja OPD yang ada di dinas maupun juga penyedia jasa, pelaku UMKM yang ada dengan pemerintah provinsi, ini juga akan sama mudah. Sehingga saat ini masih kita terus selalu mendorong untuk supaya ini diperbaiki, diperbaiki. Jangan sampai nantinya di tahun ini silpanya lebih banyak lagi tahun sebelumnya. Setuju. Karena itu salah satu faktor juga indikator ini kenapa tidak terjadi, karena juga jelas penyerapan tidak. Dan juga kalau dengan adanya yang tidak digitalisasi ini, terkadang melihat penyerapannya juga hanya sekedar penyerapan yang untuk penyerapan anggaran, tapi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dipastikan. Itu yang harusnya kita dengan digital ini kita dorong, tapi masih sangat kurang, terutama di kabupaten kota juga. Oke. Untuk kesiapan teknologinya memang banyak kurangnya ya. Banyak kurangnya. Oleh karena kita itu, selalu dorong untuk perbaikan. Push harus bisa untuk perbaikan ini ya. Nanti bisa. Karena itu juga hajat hidup orang banyak juga tergantung di situ ya Mas. Oke. Iya benar ya. Khususnya yang terkaitan nanti yang jangan sampaikan terkait dengan pelaku usaha yang dengan penyedia jasa, pelaku vendor usaha, yang beban dengan proyek pemerintah, itu kan juga menjadi salah satu seorang, jangan sampai menjadi orang yang didolimi juga mereka. Nah, jangan sampai mereka jadi orang-orang yang didolimi karena juga. Sistem yang tidak bisa berjalan dengan cepat dan tepat ya. Cepat dan tepat. Ini, tenang teman-teman vendor-vendor, saya utarakan keluh kesah Anda ya. Mumpung iki nang kene ono anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ya kan. Gitu. Yang benar-benar kayaknya memang dari anggota Komisi C sendiri sudah berusaha untuk terus, bahasa kasarnya memaksa ya, ayo dang gitu ya. Kita mengasih rekomendasi, mengasih input dengan agak memaksa memang kepada provinsi. Karena tugas kami di DPRD provinsi itu kan terkait bagaimana kita mengkontroli, mengawasi terhadap kinerja dan beri masukan untuk di Jawa Timur lebih baik lagi. Nih itu dia. Saya kerjasama saling memudahkan gitu loh ya maksudnya. Kenapa enggak sih? Kalau ada yang mudah kenapa dipersulit? Nah, jangan dibalik. Kalau ada yang sulit kenapa dipermudah gitu, jangan ya. Oke, Empower masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, masih tetap di podcast Suara Rakyat bersama dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Atoila. Ngobrol-ngobrolnya udah seru banget sama Mas Atoila ya. Tapi ini segmen paling penting di podcast Suara Rakyat. Karena apa? Karena di sini saya akan tanya dan harus dijawab soal strategi dan arah pembenahan ke depan ini bagaimana sih yang harus dilakukan ya kan? Yang bisa dilakukan Komisi C atau apa ya, kalau tadi Komisi C kan dari Mas Atoila bilang kami berusaha untuk mendorong agar sistem pembayaran dan lain sebagainya itu nggak manual lagi, maksudnya lebih dipermudah lagi ya sistemnya ya, dan lebih profesional dan minim delay. Boleh kasih tanggapan nggak mengenai ini? Yang bisa Komisi C lakukan atau dorong agar sistem pembayaran proyek lebih profesional dan tidak terjadi delay yang terlalu panjang gitu ya kan. Minimal maksimal 3 hari udah bisa cair. Karena kalau saya lihat sekarang itu 2 minggu minimal. Bahkan bisa sampai sebulan, 2 bulan kayak gitu. Kalah sama pay letter ya. Kalah sama pay letter. Ini merupakan tantangan yang kita lihat di Komisi C. Itu salah satu yang kita rekomendasikan, kita dorong adalah melihat bisa kolaborasi, masih masukan rekomendasi ke pemerintah daerah, kolaborasilah dengan tahapan-tahapan, tapi itu lebih baik. Kolaborasi antara manual dengan digital itu coba dilakukan. Salah satunya kalau terkait dengan kendala SDM. Kalau terkait dengan teknologi, kita sepakati untuk anggaran teknologi. Tahapannya ada, sistemnya juga terkait mulai dari bagaimana dokumen itu sesuai pasti, komunikasi antara OPD 1 dengan OPD lain, integrasikan terkait dengan penganggaran dan juga pengeluaran anggaran yang ada, perencanaannya. Jadi mulai dari sistem awal, dari mulai pengajuan, perencanaan, sampai pada realisasinya, anggaran, selesainya anggaran, sampai pada pencairan, itu ada timeline pastinya yang harus sesuai dengan tepat seperti itu. Ya kita itu kayak saya tadi kunjung juga, masa kita juga kalah dengan pay letter yang jelas tas. Sekarang kan bisa sudah selesai cair, apa salahnya? Pay sekarang letter, juga data pinjol, kan juga kita.
Pinjol kan cepet langsung pinjol. Scan foto, scan KTP. Hindari pinjol dan judul. Dari pinjol dan judul. Meskipun yang bisa kita, hal positif yang bisa kita ambil dari pinjol adalah cara pencairan yang cepat itu. Cuman satu itu aja ya, yang lainnya jangan ya, Empower ya. Oke. Nah, dari Mas Atoila sendiri nih, perlu nggak sih ya melihat dengan sistem birokrasi yang ya masih manual itu tadi ya, perlu nggak sih reformasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis outcome dan bukan hanya serapan? Ya, saya sampaikan tadi, kalau itu bahwa terkait dengan integrasi yang ada, komunikasi antara OPD dengan integrasi digital yang ada, ini tentunya akan lebih mudah untuk kas daerah itu sesuai dengan outcome ya, sesuai dengan apa yang tepat sasaran bagi masyarakat Jawa Timur. Ini juga untuk kabupaten kota, maksudnya kabupaten juga. Kita juga tahu di kabupaten juga, kota, provinsi Jawa Timur, itu terkait hal seperti ini juga kendalanya umum terjadi. Tentunya perencanaan mulai dari sistemnya ada, kalau sistem itu terdigital dengan baik dan terintegrasi, mulai dari apa yang dibutuhkan pengawasan, dan ini pengawasan terutama dari masyarakat juga ada. Oh ternyata fokus ini bagusnya di jalan. Oke, mulai sistem dan perencanaan sudah ada tahapan untuk mulai dari pelengkapan penyerahan dokumen, ini penganggaran sudah mulai dilaksanakan, pencairan sampai pembayaran, itu sudah tertata kalau digital. Time-time ini, sehingga itu kita bisa mempermudah kita juga mengetahui kinerja setiap OPD. Kinerja dinas. Oh kinerjamu ini kok lambat, kenapa? Jadwalmu mudah seperti itu. Nah kita kan hanya dikasih laporan terkait bagaimana hasil penyerapan dan juga tidak sesuai dengan outcome, itu kan menjadi hal tidak baik bagi kita untuk memberi hal pelayanan terbaik pada masyarakat, khususnya juga pelaku usaha yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi. Efeknya ya tidak ada kepercayaan, yang repot nantinya. Lalu bagaimana partisipasi publik dan pelaku usaha agar bisa dilibatkan dalam pengawasan proses anggaran dan pencairan pembayaran ini menurut Mas Atoila? Menurut saya ini sangat penting ya, sangat penting. Kalau ada kepercayaan, munculnya kepercayaan dari publik, kepercayaan dari pelaku usaha yang punya kerjasama, kepercayaan proyek dengan pemerintahan, otomatis ini akan membuat publik seperti investasi, investor, itu juga akan mempermudah, bagus untuk perkembangan ekonomi Jawa Timur. Nah, partisipasi ini sangat dibutuhkan karena memberikan masukan dari mereka. Mereka kadang mungkin ya seperti tadi aduan-aduan jenengan, yang tadi baru aduan itu kan juga merupakan ya sebagai masukan. DPRD yang masukan kita kan, ini kan juga menjadi kita bagaimana ternyata di kinerja di OPD kita, dinas kita masih lambat. Padahal sudah jelas waktu kita juga rapat dengan mereka juga. Ini dengan mereka sudah jelas terkait dengan ini penggunaan apa, pencariannya kenapa lambat, kalau sudah selesai kenapa, kalau nggak selesai kan maklum, kalau nggak belum selesai. Nah ini harus seperti ini, makanya paling sangat penting bagi kita itu bagaimana kepercayaan publik ini dengan mengajak mereka, gitu, mengajak mereka juga terkait bagaimana masukan apa yang bagus. Dan menurut teman-teman yang ada selama ini yang ngopi, ini terlalu lambat, bahasanya terlalu lambat dan kadang-kadang juga tertahan. Maksudnya tertahan itu saat di dinas yang lainnya itu masih tertahan, mestinya harusnya selesaikan, masih berhenti di meja. Nah itu bahasanya. Maksudnya tertahan di meja mungkin ketumpuk-tumpuk. Nah bahasanya seperti saat konfirmasi, gitu. Oh ya sudah di atasan, kenapa? Ya jawabnya gitu, mestinya sudah ada digital, kita juga bisa mengecek. Oh ya sudah sampai sini. Seperti kita inilah. Kalau di online kalau kita mau beli kan ada sudah terkirim, delivery itu sudah nyampe. Betul. Nah, kan sudah ada alurnya itu. Nah, itu digital. Mestinya harusnya seperti itu. Itu masukan juga. Sehingga kita menginginkan seperti digitalisasi dan integrasi itu penting. Sehingga juga bisa mengajak mereka untuk juga bagaimana yang terbaik untuk saling juga memudahkan realisasinya. Pemerintah provinsi juga mudah, tepat sasaran, tidak hanya penyerapan saja, pelaku usaha juga percaya, dan mereka juga tidak hilang kepercayaan kepada pemerintah. Mari ini khawatir saya kalau nggak ada kepercayaan, akhirnya ya nggak usah kerja-kerjaan, repot.
Kita nggak ingin, padahal kita juga ingin sebenarnya pemerintah Jawa Timur Kabupaten itu juga ingin meningkatkan ekonomi juga masyarakat yang ada di Jawa Timur. Oke, berarti memang sistem yang terdigitalisasi itu nggak cuma untuk smart budgeting, tapi juga kalau bisa dibuat khusus untuk ini ya, pelaku-pelaku usaha yang mereka juga bisa ngecek di situ ya Mas ya, bisa berpartisipasi, terintegrasi ya, bisa berpartisipasi untuk mengawasi ya kan, udah nyampe mana nih, ibarat kata kalau kita pesen paketan ya, itu kan ada pengirim telah mengirimkan ya kan, terus kurir telah menjemput paketan Anda dan lain sebagainya, sampai kurir ngedrop paketan kita ke situ, itu semua ada jalur-jalurnya itu ya yang diharapkan oleh para pelaku usaha yang sering curhat sama Mas Athoillah gitu ya. Ini kan salah satu dari kesempurnaan smart budgeting. Jadi ini kan cabang smart budgeting ini, maksudnya cabang ini. Jadi ini sangat penting. Sehingga itulah yang akan mempermudah sebenarnya. Salah satu terutama mempermudah pelaku usaha untuk percaya, dan juga publik juga percaya terhadap kinerja pemerintahan digital kabupaten, kabupaten kota terkait pelaksanaan proyek ini. Jadi saling-saling ya kalau saya bilang ya Mas ya. Saling-saling. Investasi juga akan, saya yakin investasi akan juga ada mudah sekali investasi akan itu dia. Dampaknya adalah nanti makin banyak para investor-investor yang mau ya menginvestasikan dana mereka karena kemudahan-kemudahan seperti ini yang mereka kemudahan yang ada itu akan harapkan ya. Oke. Baik. Terakhir sebelum kita pamitan, silakan berikan closing statement dari Mas Ahmad Athoillah tentang yang kita obrolin tadi ya. Kita selalu ngomongin tentang layanan digital yang bisa memudahkan kinerja, biar sistem birokrasi nggak manual mulu ya kan, biar nggak telat bayarnya ya Mas ya. Masa kalah sama pay letter gitu. Silakan Mas. Untuk pengembangan investor yang ada di Provinsi Jawa Timur, tentunya digitalisasi ini sangat penting bagi pelaku usaha, UMKM lokal, penyedia jasa, dan juga yang berhubungan dengan bidang provinsi. Tentunya ini sangat penting biar tidak ada hilang kepercayaan terhadap pemerintah provinsi, dan adanya sinergi yang ada di OPD itu juga sangat penting sehingga mempermudah komunikasi, terintegrasinya data, sehingga pembayaran dari proyek ada itu tidak tertahan. Dan sampai yang sudah terjadi berulang ini terjadi lagi di dunia AI saat ini. Oh betul sekali. Masa hanya AI yang bisa membuat foto kita anime secara langsung? Pemerintah kok kalah dengan itu? Gunakanlah itu sebaik mungkin, itu akan insya Allah membawa kepercayaan publik, tepat sasaran, tidak ada penyerapan, dan saya yakin Provinsi Jawa Timur akan menjadi satu-satunya provinsi nantinya yang sadar teknologi dan tidak berbuat zalim pada pelaku-pelaku usaha. Keren ya. Jadi itu tadi ya Empower ya, yang disampaikan sama Mas Athoillah, bahwa keterlambatan itu bukan cuma soal administrasi aja ya Mas ya, tapi juga ini menyangkut hajat hidup banyak orang, mulai dari nasib pekerja proyek, pelaku UMKM, dan yang pastinya perputaran roda ekonomi daerah secara langsung ya. Jadi kita ajak seluruh Empower yang menyaksikan podcast Suara Rakyat pada episode kali ini untuk kawal terus keuangan daerah agar bisa berjalan lebih profesional dan berpihak serta tepat sasaran. Oke. Terima kasih Mas. Seneng banget ngobrol, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, siap. Kan menerima aduan-aduan, monggo Mbak. Iya, semuanya. Saya akan sering ngadu nanti sama Mas Athoillah. Masih kiyo opo. Oke, Empower, sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat next episode. Jangan lupa subscribe, bagikan link podcast Suara Rakyat ini ke manapun, ke siapapun ya, biar semua bisa teredukasi, biar seluruh masyarakat Jawa Timur bisa teredukasi dengan baik. Yuri Sabrina pamit, Mas Athoillah juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.